Sepertinya pelatih timnas Indonesia U23 Gerald Panenberg sedang meraba-raba kekuatan timnya. Pada pertandingan melawan Filipina kemarin, komposisi pemainnya mengalami perubahan. Di central forward ditempati oleh Hoki Caraka, ditemani Rehan Hanan di kanan dan Rahmat Arjuna di kiri. Posisi tengah tetap menggunakan trio Arhan Fikri, Tony Firmansyah, serta Robi Darwis. Dan inilah poros permainan timnas. Kombinasi ketiganya bahkan sangat potensial untuk menjadi para gelandang terbaik timnas U23. Arhan Fikri yang visioner, Tony Firmansyah yang semakin matang dan dewasa, kemudian disempurnakan oleh Robi Darwis yang mobile. Jika ada pemain timnas U23 yang dipromosikan ke timnas senior, maka jawabannya adalah Tony Firmansyah. Dia terlihat lebih matang dan dewasa dibanding awal kemunculannya saat dilatih Indra Sapri. Dulu dia agak individualistis dan terkesan show off, tetapi sekarang bermain lebih efektif dan kolektif. Bagaimana dengan Arhan Fikri? Kalau saya memandangnya, yang tentu saja subjektif, dia belum mencapai kematangan ideal untuk berada di timnas senior. Jadi biarkan timnas U23 ini menempa dan mematangkan permainannya. Memang secara fisik bermain dan kreativitas, dia terlihat sangat mumpuni. Tapi itu saja tidak cukup untuk berada di timnas level senior. Kalau dipaksakan promosi ke timnas senior, khawatirnya justru hal itu terlalu memberatkannya dan mematikan karakter atau potensinya. Robi Darwis, saya harap saya salah, tetapi saya tidak tahu apakah dia nantinya bisa bersaing di timnas level senior, apalagi saingannya di tempat tersebut cukup banyak dan mumpuni. Bek sayap untuk kanan ditempati oleh Buffon, sedangkan bek kiri tetap ditempati oleh Doni Tripamungkas. Dan sepertinya posisi bek kiri ini sudah dikunci olehnya. Saya belum melihat ada pemain dengan karakter dan kualitas yang sama dengan Doni Tri. Jadi di timnas U23 ini akan sangat sulit bagi pemain lain untuk menggantikan posisinya. Adapun Ahmad Maulana yang pada pertandingan kemarin terlalu berambisi untuk mencetak gol sehingga melupakan permainan tim, kali ini ditempatkan di bench oleh Gerald Panenberg. Bukan berarti penampilan Ahmad Maulana saat melawan Brunei Darussalam itu buruk. Dia justru salah satu pemain dengan bakat murni terbaik. Kombinasi lengkap antara kegigihan, kecerdasan, serta kualitas fisik yang menunjang. Hanya saja pada pertandingan melawan Brunei kemarin dia terlalu menuruti ambisinya. Central back ditempati oleh duet Kadek Arel dari Bali United bersama Kakang Rudianto dari Persib Bandung yang baru saja membawa Persib mendapatkan juara back-to-back. Keduanya tampil cukup solid dalam menjaga pertahanan timnas Indonesia sehingga M. Ardiansyah tidak banyak mendapatkan tantangan berarti dari striker lawan. Hanya saja kedua pemain ini bukan tipikal pengumpan atau yang biasa melakukan build up, sehingga pada pertandingan melawan Filipina ini kita tidak melihat seperti yang dilakukan oleh Muhammad Ferrari saat pertandingan melawan Brunei Darussalam. Permainan timnas langsung menggigit dan agresif sejak menit pertama. Bahkan saat pertandingan baru berjalan 4 menit, para pemain timnas Filipina sudah melakukan 2 kali pelanggaran yang salah satunya berbuah kartu kuning. Hal itu menunjukkan bahwa mereka panik akan agresivitas timnas Indonesia. Gol terjadi pada menit ke-23 setelah Rosquillo salah mengantisipasi throw-in jarak jauh yang dilakukan oleh Robi Darwis. Alih-alih membuang bola, bola justru meluncur ke gawang sendiri. Timnas Indonesia menguasai jalannya pertandingan dengan ball possession 67% berbanding 33% milik timnas Filipina. Gol sematawayang yang terjadi di antara dominasi permainan timnas Indonesia tidak menunjukkan bahwa para pemain timnas Indonesia bermain buruk, melainkan seperti yang saya katakan pada konten sebelumnya, masalah pada skuad ini adalah chemistry yang belum terbangun. Apalagi untuk pertandingan kali ini, para pemain depannya terlihat bermain sendiri-sendiri. Tapi saya berharap dan optimistis bahwa permainan timnas ke depan
akan mengalami peningkatan. Mungkin dalam 5 atau 6 pertandingan lagi, timnas U23 ini akan menjadi tim yang mengerikan. Bukan hanya di level ASEAN, bahkan mungkin bisa bersaing di level Asia. Koordinasi lini depan pada pertandingan ini benar-benar buruk. Rahmat Arjuna lebih sering show off dan bermain sendiri. Hoki Caraka, pemain yang sebenarnya potensial dan memiliki kualitas yang baik, tampaknya mental dan rasa percaya dirinya belum kembali bangkit setelah menjadi objek bulian para netizen. Padahal tidaklah STY dulu sering memasukkannya ke dalam line up walaupun sangat jarang dimainkan, melainkan karena pemain ini memiliki kualitas dan potensi yang sangat besar. Hanya saja mental dan rasa percaya dirinya hancur setelah dibully habis-habisan oleh netizen. Kalau menurut apa yang saya lihat, pemain ini memang sangat potensial. Dia memiliki body ball yang cukup kuat, kemudian olah bolanya juga cukup baik, dan skillnya lumayan mumpuni. Semoga saja mental dan rasa percaya dirinya dapat kembali bangkit sehingga dia dapat kembali ke top performance-nya. Dan untuk para netizen, tolong menahan diri dari melakukan pembulian terhadap para pemain timnas. Apalagi mereka ini adalah aset negara ini. Kalaupun Anda hendak mengkritik atau mengoreksi, lakukan secara baik dan beradab. Semoga timnas Indonesia pada semua jenjang mengalami peningkatan kualitas sehingga berbanding lurus dengan prestasinya. Amin. Demikian celoteh yang saya sampaikan, karena sekali lagi kalau disebut analisis ini terlalu ketinggian. Semoga hari Anda menyenangkan, sukses, dan Anda mendapatkan manfaat dari tayangan ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. Terima kasih.